Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat hari Minggu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Selamat beribadah di GKI Taman Aries, baik bagi umat yang berada di gedung gereja maupun yang ada di kanal YouTube. Minggu ini adalah minggu keempat sesudah Epifani dengan tema ibadah kuasanya melebihi segalanya. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Emeritus Royandi Tanujaya dari GKI Gunung Sahari. Warta seputar kegiatan gereja dapat kita simak dalam video berikut ini. Mari Bapak Ibu, Oma Opa, kita bersekutu di dalam rindu, riang dalam usia indah. Pada hari Jumat 2 Februari 2024, pukul 10 pagi. Persekutuan ini dapat diikuti melalui Zoom dan YouTube. Ayo, ditunggu ya. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara. Mari kita saling menguatkan melalui sapaan doa. Pada hari Sabtu 3 Februari 2024 pukul 7 pagi. Dalam edisi kali ini kita akan melanjutkan kisah kehidupan Yunus. Yunus di perut ikan. Sapaan doa dapat diikuti secara onsite di gedung gereja maupun melalui YouTube. Mari bergabung bersama, Tuhan memberkati. Hari ini pukul 11.30 diadakan acara mengenal layanan BPJS di Klinik Pratama Karya Kasih Taman Aries. Acara diadakan di Ruang Serbaguna lantai 2. Bapak Ibu diundang untuk hadir dengan membawa KTP atau Kartu Indonesia Sehat. Kami tunggu kehadiran Bapak Ibu sekalian. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Mari kita mencerdaskan mereka dengan bergabung bersama sebagai pengajar di bimbingan belajar GKI Taman Aries setiap hari Sabtu jam 3.30 sampai 5 sore. Untuk keterangan selengkapnya dapat menghubungi Bapak Budi dan Ibu Sarah di nomor-nomor tertera di layar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Papa Mama juga adik-adik sekolah minggu. Kami kakak-kakak sekolah minggu mengajak Papa Mama juga adik-adik untuk hadir bersama dalam acara pertemuan orang tua murid dan guru yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 pukul 10 sampai dengan 12 siang dengan tema Pray, Play, and Growing Together yang akan dilayankan oleh Pendeta Rinto Tampu Bolon. Kita akan banyak belajar hal dan tentunya akan ada permainan seru juga. Ditunggu ya Papa Mama juga adik-adik. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Halo Sobre, Sobat NKRI. 14 Februari 2024, ayo nyoblos untuk Pilpres dan Pileg. Kita akan memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota atau Kabupaten. Setiap WNI berusia 17 tahun atau yang sudah atau pernah menikah berhak nyoblos, termasuk penyandang disabilitas. Pastikan Anda terdaftar di DPT yang bisa dicek di kelurahan atau online. Bagi yang tinggal di luar negeri, pastikan Anda terdaftar di KBRI setempat. Ada 3 pilihan untuk nyoblos, yaitu lewat pos, kotak suara keliling, atau nyoblos di TPS luar negeri. Nah, yang berencana nyoblos di luar kota karena pekerjaan, berobat, atau studi, ayo lapor ke kelurahan. Anda tetap bisa nyoblos di kota tujuan. Pastikan Anda hadir di TPS dari pukul 7 pagi agar terhindar dari antrian panjang. Ingat,
TPS ditutup pukul 1 siang. Pemilu itu asik, jadi mari dalam demokrasi asik kita jadi pemilih yang asik. Sip. Janganlah sia-siakan waktumu. Ingat, 14 Februari 2024 berbondong-bondong ke TPS dan tentukan pilihan Anda. Anda dan saya adalah anak-anak kandung yang sah dari Republik ini. Kita pemilik yang asik. Dan sebagai pemilik yang asik, mari kita nyoblos. Jangan lupa, ayo nyoblos. Jangan golput, supaya Tuhan dimuliakan dan Tuhan berkarya di Indonesia. Terima kasih. Beda pilihan, gak masalah. Kita bikin pemilu 2024 pemilu yang asik. Yo ayo kita nyoblos, satu suara berharga. Dipersembahkan oleh Demikian Warta Lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Ya Tuhan, jiwa kami haus akan Engkau, hati kami merindukan hadirat-Mu. Kami rindu bersekutu dengan jemaat-Mu di tempat ini. Seperti firman-Mu pada Lukas 11 ayat 9. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Kami siap untuk datang ke rumah-Mu ya Tuhan. Dengan jiwa penuh ungkapan syukur. Sucikanlah diriku, agar doa dan nyanyianku berkenan kepadamu. Jemaat Tuhan, pertolongan kita dalam kebaktian seperti di dalam hidup kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga. Jemaat Tuhan, tema kita hari ini adalah kuasanya melebihi segalanya. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kuasa,
Ia adalah Allah yang memiliki segala kuasa di tangannya. Dan kita, setiap orang percaya, diperlengkapi oleh kuasa untuk menolak roh jahat dan diperlengkapi kuasa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang telah Tuhan siapkan. Seringkali sebagai orang Kristen dengan berbagai macam latar belakang budaya, kita masih banyak yang percaya atas kuasa lain di luar kuasa Allah. Percaya akan hal mistis, percaya akan benda-benda tertentu yang dianggap memiliki kekuatan, bahkan semakin hilang iman percaya kepada Tuhan dengan meragukan kekuatan kuasanya. Mari kita mau renungkan bersama apakah kita sungguh-sungguh percaya akan kuasa Tuhan atau sebaliknya kita sering ragu akan kuasanya. Apa kita benar selalu beriman padanya? Apa kita hidup selalu tertuju kepadanya sehingga kita selalu dimampukan untuk jaga iman kita, keluarga kita, bahkan rawat iman orang-orang percaya di sekitar kita yang lemah? Atau malah kita jadi batu sandungan? Biarlah kita mau mulai dari diri sendiri dan keluarga kita untuk selalu ikut Tuhan, berpegang teguh pada iman dan percaya pada kuasanya yang melebihi segalanya. Mari kita mau berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan, mohon ampun atas doa dan kesalahan kita. Masing-masing diberi kesempatan untuk berdoa. Saya akan menutup dengan doa pengakuan dosa. Bapa Surgawi, dengarkanlah jangan hanya pengakuan dosa dan salah kami, tapi juga pedulikanlah hati kami yang penuh penyesalan atas dosa dan salah yang sejauh ini sudah kami lakukan dan masih lakukan. Biarlah dalam kemurahan-Mu kami mohon pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Mulai dari diri sendiri untuk jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan sendiri
Sekarang jemaat Tuhan, berita pengampunan diberikan kepada setiap kita yang dengan sepenuh hati mengaku dan mengharapkan kasih serta anugerah Tuhan. Dalam Efesus pasal 1 ayat 7 tertulis, sebab di dalam Dia, Kristus, dan oleh darahnya, darah Kristus, kita beroleh penebusan yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga.
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita baca bagian-bagian Alkitab dan kita merenungkannya dalam pemberitaan firman. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Allah yang penuh kasih setia dan kasih karunia, tolonglah kami supaya kami selalu punya kerinduan yang amat besar, bukan saja memuji Engkau dengan pujian, dengan ujaran, tapi lebih lagi kami memuji Engkau dengan hidup kami. Karena itu tolonglah supaya firman Tuhan bukan saja selalu boleh kami baca, dan kami sebentar akan membacanya lagi. Dan kami pahami lagi, pahami terus, pahami ulang. Tapi biarlah firman-Mu makin jadi bagian dari kehidupan kami yang tidak terpisahkan. Itu sebabnya kami nantikan saat ini Engkau berkata-kata lagi kepada kami lewat firman Tuhan yang akan dibacakan oleh para hamba-Mu dan juga lewat firman Tuhan yang akan diberitakan. Biarlah Roh Kudus yang hadir saat ini sungguh-sungguh boleh memakai firman Tuhan untuk berbicara kepada pikiran dan hati kami. Kami percaya Engkau dengar doa kami, sebab dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut Kitab Ulangan pasal 18 ayat 15 sampai 20 versi TB2. Kitab Ulangan pasal 18 ayat 15 sampai 20 versi TB2. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudaramu seperti aku ini, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Sama seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, kiranya aku tidak mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak kulihat lagi, supaya jangan aku mati. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, apa yang mereka katakan itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ketika seseorang tidak mendengarkan firman-Ku yang disampaikan nabi itu demi nama-Ku, aku akan menuntut pertanggungjawaban darinya. Tetapi seorang nabi yang lancang menyampaikan demi nama-Ku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk disampaikan, atau yang berkata demi nama ilah lain, nabi itu harus mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, ku mau bersyukur.
besar segala perbuatan-Mu ya Tuhan, layak selalu diselidiki umat-Mu. Agung semarak pekerjaan-Mu, oh Tuhan, dan keadilan-Mu tetap selamanya. Dijadikan peringatan, sungguh pengasih dan penyayang Tuhan itu. Dilimpahkannya rezeki bagi umat-Nya, karena Dia ingat perjanjian kekalnya. Kebebasan bagi umat, perjanjiannya tetap untuk selamanya. Takut kepada Tuhan awal dari hikmat, berakal budilah yang melakukannya. Haleluya, ku mau bersyukur dengan tulus hati pada Tuhanku, dalam lingkungan orang benar, di tengah jemaat-Mu. Bacaan kedua menurut 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Tentang persembahan berhala. Sekarang tentang daging yang dipersembahkan kepada berhala. Kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong. Tetapi kasih membangun. Jika ada orang yang menyangka bahwa ia mempunyai suatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan, sebagaimana yang harus dicapainya. Namun, orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging yang dipersembahkan kepada berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada ilah selain Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut ilah baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak ilah dan banyak Tuhan yang demikian. Bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa yang dari Dia berasal segala sesuatu, yang untuk kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang karena Dia segala sesuatu telah dijadikan, dan karena Dia kita hidup. Tetapi tidak semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging yang dipersembahkan kepada berhala. Oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya.
Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Namun jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Sebab apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu terdolong untuk makan daging yang dipersembahkan kepada berhala? Dengan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika kamu secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, kamu pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaramu, aku untuk selama-lamanya tidak akan makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selanjutnya bacaan yang ketiga diambil dari Markus pasal yang pertama ayat yang ke-21 sampai 28 yang berkata demikian kepada kita. Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Pada hari Sabat, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajaran Yesus, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat mereka ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Yesus membentaknya, "Diam, keluarlah dari dia." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, roh itu keluar dari dia. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru disertai dengan kuasa. Ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka taat kepadanya." Lalu segera tersebarlah kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah pembacaan bagian-bagian Alkitab dan pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam hidupnya. Haleluya. Kuasanya melebihi segalanya. Itulah tema khotbah kita pada saat ini. Saudara-saudara, firman Tuhan yang baru saja kita baca, sesungguhnya mau katakan bahwa roh-roh jahat itu ada. Jadi jangan hanya kita berpikir dan merasa di dunia ini hanya ada roh Allah yang bekerja, Roh Kudus. Roh jahat juga ada. Dan roh jahat cirinya dia selalu tahu dan takut kepada kuasa Allah yang hadir di dunia ini juga hadir dalam Yesus. Akibatnya apa? Karena selalu tahu dan takut. Roh-roh jahat itu selalu taat kepada kuasa Allah di dalam dunia ini. Ya terlebih lagi
di dunia sorgawi. Tapi yang menarik, sebaliknya manusia. Kalau tidak salah sama juga orang percaya ya, orang beriman sebagai manusia, kita tidak selalu tahu. Karena tidak selalu tahu, kita tidak selalu takut. Apalagi taat kepada kuasa Allah. Buktinya, ayo kita periksa sehari-hari. Seumumnya, sehari-hari kuasa apa sih yang orang cari, termasuk orang Kristen cari, dan biarkan kuasa itu menguasai hidupnya. Apa coba kira-kira kuasa apa? Ya kalau tidak salah, kuasa yang utama itu ya uang. Ya. Money is power, gitu ya. Semua orang berlomba-lomba masuk orang Kristen. Kalau bisa mau jadi kaya, lebih kaya dan terus makin kaya gitu ya. Makanya kerja kalau perlu siang malam. Korbankan kesehatan, nanti udah dapat segalanya. Gak bisa beli lagi kesehatan yang sudah hilang. Di samping itu apa? Pengetahuan. Knowledge is power juga. Makanya kalau kita punya kesempatan belajar terus. Mau formal, informal. Sebab kita tahu, makin banyak tahu. Orang banyak tahu bisa makin banyak bicara ya. Makin banyak bicara cenderung juga jadi makin kritis dan suka sombong ya. Tapi ya S1, cukup S2, S3. Perlu sampai profesor. Sebab pengetahuan itu kuasa loh. Membuat kita juga lebih dihargai, ya orang hormat sama kita. Terus apa? Informasi. Information is power juga. Makanya orang-orang tua sekarang kerepotan banget ngadepin orang muda. Sedikit nasihati, googling dia, baca ini. Bener gak sih yang ngomong? Cari informasi terus ya. Enggak sama nih. Google bilang nggak gitu pak, nggak gitu mah, gitu ya. Jadi information is power, apalagi orang dagangnya dapat informasi dulu tentang perubahan-perubahan, langsung ya tahu jadi apa harus dilakukan. Power itu information. Sekarang di masa pemilu orang berlomba-lomba cari kuasa juga. Sebab apa? Politics juga power. Makanya malah kalau diamatin politik itu nyaris kuasa mirip Tuhan. Sebab di bidang-bidang lain orang kuasanya terbatas. Politik bisa ngerjain apa aja. Ya. Hukum dipolitikin aja. Dibuat terbalik begitu rupa. Peraturan apapun bisa dipolitikan, ya. Ekonomi bisa dipolitikan juga. Agama, bisa juga dipolitikin. Hebat gak? Makanya orang berlomba-lomba mau pantas gak dirinya, gak pantas. Pokoknya aku pengen dapat kuasa politik gitu ya. Dengan segala pengorbanan apa aja. Itu memang mirip pencobaan makan buah pengetahuan dan jahat ya. Yang kata iblis, kamu makan itu kamu sama dengan Allah. Orang merasa pengen jadi sama dengan Allah dalam kuasa politik. Kuasa Tuhan sehari-hari nyaris nggak dicari. Nggak dicari yang nggak dapat. Boro-boro nguasain hidup. Karena itu bagaimana kita cari, miliki kuasa Tuhan. Biarkan kuasa itu kuasai hidup kita. Lebih dari kuasa apa kuasai kita. Sebab kalau kuasa Allah menguasai kita, mesti jadinya baik. Tapi kuasa-kuasa lain menguasai kita, nggak mesti jadi baik. Seringkali jadi jahat. Ya,
Dari merenungkan firman Tuhan, kita bisa belajar bagaimana kita bisa cari, alamin, kemudian biarkan kuasa itu kuasa hidup kita. Yang pertama, saudara-saudara, kalau kita mau dapatkan memiliki kuasa Allah itu adalah kita memang mesti aktif sih. Kita mesti cari, minta kepada Tuhan supaya kita bisa miliki mata imani yang bisa lihat kuasa Allah. Habisnya nggak bisa lain. Kita kan manusia fana, mana bisa ya lihat kuasa Allah. Allah aja nggak kelihatan, pekerjaannya juga nggak kelihatan gitu loh. Setan malah ada yang ngaku-ngaku pernah lihat, ya. Tapi Allah sejauh saya hidup nggak pernah ada yang cerita pernah lihat Allah, ya. Lihat Yesus iya dalam mimpi gitu ya. Lihat Allah, gak tahu kayak apa itu Allah, ya. Seperti kalau kita mau cari dan minta untuk memiliki kuasa Allah ya gimana ya? Ya. Saya ingat, mungkin saudara ingat juga, kisah tentang abdi atau bujang Nabi Elisa. Itu pagi dia bangun, buka jendela, kaget dia. Pasukan Asur yang memusuhin Nabi Elisa sudah ada di sekeliling rumah. Ya, lengkap dengan pasukan senjatanya dan kuda-kudanya. Kaget enggak? Waduh, dalam kaget langsung dia ke Nabi. Nabi silakan kita. Pagi-pagi udah dikepung pasukan musuh. Sebentar lagi pasti mereka tangkap kita bisa mati gitu. Dengar gitu Nabi malah tenang-tenang aja, nggak ikut panik, ya nggak ikut syok. Nabi cuma bilang gini, aku doain kamu ya. Doain apa? Supaya kamu dikasih mata yang bisa lihat. Ya boleh, didoain. Habis doa, minta supaya punya mata bisa lihat. Lihat lagi ke jendela, kaget lagi. Memang sih masih ada pasukan musuh sekeliling rumahnya Nabi Elisa di Dotan. Tapi pasukan sorgawi jauh lebih banyak lagi nyiterin rumah Nabi Elisa. Dia kaget tapi kali ini dia tenang. Pasukan sorgawi yang luar biasa itu sudah siap jagain untuk selamatin nabinya. Juga diri bujang itu. Saudara-saudara, dari situ kan kita belajar. Kita bukan hanya orang percaya itu enggak punya mata yang bisa lihat kayak gitu. Tapi syukurlah kita bisa minta. Dan Allah itu mau kasih gitu loh mata itu. Untuk kita bisa lihat kuasa Allah. Buat apa? Supaya kita bisa lihat kuasanya. Ya jangan cuma di dalam perkara-perkara besar ya jarang ya terjadi dalam hidup kita. Tapi dalam perkara sehari-hari itu loh, kecil-kecil gitu ya. Saya pernah tinggal sama seorang ibu janda di Bandung waktu masih remaja. Masih family sih, saya panggilnya Oma Eli. Orangnya rohani banget. Kalau tinggal sama dia beberapa hari aja pulang ke Nyiman dikuatin banget. Habis setiap hari dia bisa bercerita tentang hal-hal yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Dan mengalir aja nggak dibuat-buat. Ya. Sehingga ya gimana saya nggak ikut jadi seperti merasakan Allah hadir. Bukan cuma dalam hidupnya, dalam hidup saya. Saya juga pernah mengalami banyak hal ya yang saya yakin ini kuasa Tuhan yang bekerja. Sebab nyaris hampir nggak masuk akal nih gitu. Salah satunya aja ya, waktu
masih belum emeritus. Waktu masa belum ada gadget, saya dapat tugas pelayanan di Kosambi, tim baru, Kosambi baru. Waktu itu jarang-jarangnya dapat sana, baru dapat sana, ya beberapa kali, 1-2 kali lah. Tapi kali ini saya lupa, saya salah. Saya pikir Kosambi cuma 1, ternyata ada 2, Kosambi Baru dan Kosambi Barat Timur. Kosambi Timur, Kosambi Timur. Itu Kosambi Barat. Jadi saya sampai jam 6.30 pikiran masih ada setengah jam lagi. Sampai semua lu udah pada baris mau masuk jam berapa ini? 6.30. Saya ikut pasti. Bukan Pak, pendeta lain. Waduh, saya kaget banget. Gila ini. Bukan ya. Saya lihat, iya ini Kosambi Timur, bukan Kosambi Baru gitu. Saya minta tolong dong dikasih tahu jalan ke sana itu gimana gitu loh. Ya sebab belum ada Waze, belum ada Google Map ya. Sekarang tenang aja. Saya cuma bawa buku peta selalu kemana-mana gitu. Nggak ada yang peduli. Maaf Pak, kita udah mau beli kebaktian. Saya rada kecewa sebenarnya. Nggak ada satu ini yang peduli nih. Saya sebentar lagi mesti khotbah di Kosambi Timur. Saya lihat pukul 7, cuma setengah jam. Waduh, saya panik, langsung saya keluar, buka-buka. Nih kalau makin lama juga waktu jalan terus nih. Sambil jalan berhenti. Panik. Nggak tahu lagi mesti mikir gimana ini. Pasti terlambat sudah. Saya belum pernah ini ke Kosambi Timur. Tahu nggak apa yang terjadi? Tiba-tiba saya melihat Kosambi Timur ada di samping kanan. Kosambi Timur. Lihat. Cuma 15 menit. Jadi saya bisa tenang 15 menit lagi. Beres-beres ketemu. Mereka sudah pada panik juga sebenarnya nungguin. Pengalaman itu membuat saya nggak pernah habis pikir. Gimana ya saya bisa tiba-tiba lagi panik begitu susah mikir. Cuman jalanin aja mobil ke depan. Tahu-tahu udah sampai dalam 15 menit aja di depan. Saya berpikir kayak malaikat Tuhan aja ini. Ya, yang angkat mobil saya tahu-tahu sudah di depan halaman GKI Kosambi Timur. Terakhir kemarin pelayan mau melayani retret BPK Penabur di Cipanas. Aduh, macetnya luar biasa. Sampai Cipayung. Dalam perjalanan terus sebelum sampai ini makin lambat, makin lama ini di Waze. Bikin panin, bikin orang jadi khawatir aja. Sampai di Cipayung, lihat, waduh mesti mulai jam 1. Ini bakal sampainya 2,5 jam lagi gitu di Waze. Aduh ini sih bakal terlambat, sudah mesti parkir aja, parkirin ke Alfamaret. Mau buat apa-apa, hanya mau tanya tempat di sini buat dapetin motor segala macam itu di mana gitu loh. Pangkalan motor, ojekan gitu, macet sekali. Terus pegawai itu bilang, ada Pak sini Pak, tapi setengah jam dari sini. Benar ada setengah jam dari sini. Ya usah langsung keluar dong. Ya, saya langsung mau naik mobil lagi. Tahu-tahu si pegawai itu datang lagi, Bapak memang benar mau diantar pakai motor. Mau dong. Ada pegawai Alfamaret mau anterin. Benar dia mau. Cepetan nih, saya tinggal 1 jam lagi. Dia langsung datang anterin saya. Selama di jalan saya tanya, kamu memang seringnya antar-antar gini? Enggak Pak, saya setahun sekali lewatin Cipanas kalau pulang kampung ke Bandung. Tapi hari ini ya saya anterin Bapak gitu ya. Tanpa minta berapa kamu mesti saya bayar segala macam. Diantar sama dia, saya sampai di tempat retret. Pukul 1 lewat 1 menit di ruangan.
Ada, saya merasa sudah ditungguin semuanya. Saya merasa ini malaikat Tuhan lagi nih, ya, dipakai untuk nolong saya. Sebab ini bukan tukang ojek, ya, yang bawa, ini orang yang tergerak hatinya langsung mau tolong saya yang lagi kebingungan. Pasti terlambat, sudah cuman bisa minta maaf aja dan belajar dari kesalahan ini, ternyata nggak jadi. Saudara-saudara, ada banyak hal. Kalau kita dikasih mata rohani, kita bisa yakin itu mah kuasa Tuhan yang kerja. Cara kedua, kita harus cari dan minta supaya dapat kemampuan untuk pahami dan taati firman-Nya, ya. Sebab ya kita perlu dimampukan. Kalau enggak, cari waktu aja buat baca Alkitab. Siapa yang berani bilang gampang, coba? Kalau gampang artinya semuanya atau kebanyakan dari kita baca Alkitab, ya. Dan wah, sudah berkali-kali baca Alkitab, sebab umur kita tambah umur tambah banyak waktu tuh. Tapi benar gitu. Enggak juga toh. Untuk kasih waktu aja buat baca Alkitab, kita perlu kemampuan dari Tuhan. Apalagi untuk pahami. Apalagi untuk lakukan. Wah, kita perlu banget kuasa dari Tuhan itu untuk tolong kita. Supaya apa? Supaya bisa kita seperti Yesus. Ya, Yesus tidak cuman kasih waktu buat baca, pelajari, pahami. Dia betul-betul menghayati itu dalam hidupnya. Sehingga kuasa Tuhan itu memang dalam firman-Nya baru kentara dalam kehidupan. Iya, kalau kitanya melakukan toh. Kalau enggak mah yang enggak lah, setan juga enggak takut. Kuasa-kuasa apa juga enggak takut. Ya, buktinya waktu dicobai di padang gurun setelah puasa 40 hari 40 malam. Yesus mengalahkan semua pencobaan si iblis itu dengan apa? Dia berbuat apa? Tidak berbuat apa-apa. Dia cuma pakai firman Tuhan. Ada tertulis. Ada tertulis. Dia ngerti firman Tuhan dan sekaligus dia lakukan. Terus iblis bisa apa? Gak bisa apa-apa. Coba mana ngadepin orang kayak gini? Tinggalin aja, pergi dia. Ya, saya ingat waktu saya SMA, ibu saya tukang jahit. Punya tukang jahit beberapa, salah satunya saya sebutnya Tante Jonggol karena tinggal di Jonggol, lahirnya sana, dan di Jonggol katanya sering banyak orang pakai perdukunan. Dia termasuk yang rajin perdukunan. Orang-orang kalau dia ceritain udah kenanya banyak deh. Sampai dia udah janda, satu hari dia pengen seorang duda Indo. Jangkung, tinggi, putih, ganteng. Didukunin, jatuh cinta sama si Tante Jonggol. Nikah. Ya, cuman sebulan terus cerai. Kata orang, ini yang rajin sih dukuninnya, ya. Makanya sadar si duda Indonya. Langsung kok saya kawin sama dia ya, langsung diceraiin. Nah, satu hari dia marah sama ibu saya. Ya. Terus karena marah, foto keluarga di ruang tamu hilang. Besokannya setiap hari di depan rumah selalu ada barang aneh-aneh macam-macam deh, ya. Rupanya mau didukunin tuh. Ibu saya itu seorang yang rajin baca firman Tuhan dan dia yakin benar dia pegangin setiap hari. Kalau bangun tidur selalu carinya Alkitab. Sekarang masih hidup. Dah pikun. Tapi kalau nggak dikasih Alkitab sama buku santapan harian dia marah. Kalau udah dibaca mami baca apa? Nggak tahu. Karena sakingku biasanya dulu sudah di firman Tuhan, sekarang dah pikun juga.
Selalu kalau bangun tidur mesti cari firman Tuhan dan baca aja, dikasih waktu sebentar ya. Toh mami udah gak ngerti apa-apa sebenarnya, cuman dia mesti ketemu aja ya. Nah ibu saya bilang, kalian anak-anak jangan ikut-ikutan nih urusan mami ya. Dia marah sama mami, mami malah baik terus sama dia. Kamu juga kalian, kalau ketemu jalan semua harus baik. Ya kami baik-baik aja seperti ibu saya juga gitu loh. Satu hari ibu saya ketemu di gereja. Oh, Tante Jonggol di gereja ya, sekeluarga lagi. Dia mau jadi Kristen dan benar-benar yang jadi Kristen. Tahu nggak kenapa? Dia cerita. Saya bisa dukunin semua orang lain tapi ibu kok nggak bisa gitu loh. Hah? Saya kira kuasa firman Tuhan itu kalau tidak hanya cuma dibaca, dipahami tapi diberlakukan. Kita nanti punya pengalaman bisa melihat kuasa Tuhan memang melebihi segala kuasa yang lain. Tetapi kalau yang masih cari-cari ya kuasa dan percaya-percaya, kuasa-kuasa lain ya pasti deh. Dia memang belum benar-benar pahami firman Tuhan dan berlakukan firman-Nya. Kalau enggak kuasa-kuasa itu takut ya. Akhirnya kita juga harus minta untuk memiliki kuasa Roh Kudus. Sebab Paulus mengatakan kuasa Roh Kudus itu yang paling penting apa sih sebenarnya kecuali kasih ya. Dia bisa menguasai diri kita dan buah roh itu kan penguasaan diri. Dan yang paling sulit untuk dikuasai dalam hidup kita apa coba? Kedagingan kita. Kecenderungan kita untuk berbuat dosa. Paulus bilang kalau kamu hidup dalam kuasa roh, kamu tidak akan berbuat ikuti kecenderungan daging kamu. Kamu bisa kuasai aneh, hidup kamu bisa robah. Ya, kalau hidup kamu robah, pasti orang sekitar kamu robah. Di rumah robah, di mana robah? Karena kita berubah dulu pertama-tama. Saudara-saudara, Yesus sudah jadi contoh yang sempurna. Dia hidup tidak cuma dengan mata jasmani, tapi dengan mata imani. Dia bukan hanya pahami firman Tuhan, dia taati firman itu sendiri. Dan dia hidup dipimpin dikuasai Roh Kudus. Sehingga satu-satunya yang ekstrim, dia sampai nggak bisa berbuat dosa. Kita bukan orang sempurna seperti Yesus. Tapi kalau kita ikuti teladan Yesus, kita bisa hidup dengan mata imani, tidak hanya mata jasmani aja ya, yang bisa lihat kuasa Tuhan. Kita bisa pahami dan taati firman-Nya. Kita juga bisa menguasai dagingan kita secara maksimal, tidak sempurna, maksimal. Semoga karena itu orang-orang di sekitar kita bisa lihat, rasakan, benar ya, kuasa Allah melebihi segalanya. Dan mereka juga akhirnya mau percaya kepada Yesus berkat hidup kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung pada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, mari sekarang kita menaikkan doa syafaat kita.
Bapa Surgawi, Allah yang kuasanya melebihi segalanya, tolonglah kami agar kami mampu cari dan alami kuasa-Mu lebih daripada kami cari dan alami kuasa-kuasa lain apapun, agar kuasa-Mu mampukan kami jadi saksi-Mu dalam kata dan perbuatan, sehingga sesama kami bisa kenali, bisa percayai juga Bapa dalam Kristus Yesus. Kepada Bapa yang kuasanya melebihi segalanya, kami juga mau datang bawa doa-doa kami. Kami berdoa untuk proses jelang sampai saat pelaksanaan pemilu 14 Februari yang makin mendekat. Biarlah kuasa Bapa berkenan, kendalikan kuasa-kuasa yang hendak pakai pemilu kali ini sekedar untuk kerjakan kepentingan pribadi dan kelompoknya, lebih daripada kerjakan kehendak Bapa yang mau dan mampu hadirkan damai sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Biarlah pemilu kali ini pun boleh berjalan lancar, aman, jujur, adil. Bapa juga boleh buat berhasil memilih para pemimpin teristimewa, presiden dan wakil presiden yang sungguh baik sekaligus sungguh mampu lanjutkan segala kemajuan bangsa dan negara sejauh ini. Kami juga mau berdoa bagi panitia Paskah di Jemaat Tuhan di tempat ini yang sudah terpilih dan sudah bekerja menyiapkan segala kegiatan Paskah dan Prapaskah sampai Paskah. Biar Tuhan berkatin sehingga apa yang mereka kerjakan, persiapkan tidak percuma, sebab melalui semua acara itu jemaat bisa merasakan di dalam hatinya Tuhan hadir. Tuhan membangun hidup jemaat Tuhan di tempat ini, sehingga dalam hidup sehari-hari jemaat Tuhan bisa semakin menyaksikan kasih Tuhan kepada sesama di sekitarnya. Kami juga mau berdoa untuk pergumulan jemaat Tuhan di tempat ini dengan berbagai masalah yang menguji iman mereka. Di antaranya masalah sakit penyakit, kehilangan atau ketiadaan pekerjaan, krisis ekonomi dalam keluarga, krisis relasi suami istri, kelangsungan studi anak-anak, penantian jodoh atau anak dalam pernikahan dan lain sebagainya. Biarlah kuasa pertolongan Bapa yang atas segala masalah jemaat-Mu berkenan Bapa nyatakan tepat dan indah pada waktunya, sehingga iman mereka makin bertambah, bukan makin berkurang kepada Bapa. Dengarkan, kabulkanlah doa-doa syafaat kami. Sempurnakanlah juga dengan doa yang Yesus sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami dari segala kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari segala yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhanlah sumber segala berkat dalam hidup kita, dan sebagai tanda syukur kita kepadanya, marilah kita memberikan persembahan kita kepadanya, dan sebagai nats persembahan akan dibawakan dari Kolose 3 ayat 17 dengan bunyinya demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kita dapat membawa persembahan syukur dengan cara mengirimkannya melalui rekening GKI Taman Aries dengan scan kris, atau memasukkan amplop persembahan di kantong persembahan yang diedarkan selama pelayanan persembahan. Angin keras
Ya Allah, Sang Sumber kehidupan, kami bersyukur atas hidup yang Kau karuniakan kepada kami. Kami pula bersyukur kuasa-Mu oleh nyata dalam hidup kami, ya Tuhan. Dan saat ini kami membawa persembahan syukur kepadamu. Kiranya Bapa mau terima persembahan ini. Biar Engkau yang mau memberkati gereja-Mu di tempat ini, sehingga kami bisa menyalurkan berkat-Mu untuk jemaat-Mu dan juga untuk orang di sekitar kami yang memerlukan. Ajar kami ya Tuhan untuk terus selalu mengandalkan-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Dalam nama-Mu kami bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, di dalam nama Yesus bertekuk lutut, segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, karena Dia adalah Tuhan kita yang ajaib dan perkasa. Mari maju laskar Kristus. Kuasa kegelapan terus ada dalam kehidupan kita, tetapi ingatlah untuk selalu mengikut Tuhan dengan setia, sebab Dia adalah Allah yang penuh kuasa melebihi segalanya, sehingga kita dimampukan untuk melawan kuasa kegelapan. Sekarang jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah sekarang berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan Tuhan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini, seterusnya sampai selamanya. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya,
Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.